Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan prediksi baru yang memperkirakan 100 juta kasus baru COVID dalam beberapa bulan mendatang dan meminta warga agar bersiap menghadapi lonjakan kasus serta mendesak Kongres mempersiapkan tambahan dana yang signifikan. Prediksi suram dari pemerintahan Presiden Joe Biden menunjukkan sebanyak 30% penduduk Amerika, yakni sekitar 100 juta warga, bisa tertular COVID saat lonjakan kasus di musim gugur dan musim dingin mendatang. Menurut pejabat senior pemerintah, ini adalah salah satu dari banyak skenario yang didasarkan pada pembuatan model dan belum memasukkan potensi varian utama baru lainnya. Proyeksi pemerintah Amerika ini juga mengakui warga yang sudah pernah terkena COVID bisa tertular lagi. Gedung Putih mendesak Kongres untuk menyetujui dana lebih dari 22 miliar dolar bagi pendanaan pemulihan COVID, terutama untuk testing dan perawatan. Ini terjadi saat kasus baru COVID meningkat di seluruh Amerika. Tingkat rawat inap naik di sedikitnya 37 negara bagian. Sementara di kota New York, transmisi meningkat hampir 33% dalam 10 hari. Dan wali kota New York mempertimbangkan untuk kembali memberlakukan aturan wajib masker dan vaksinasi. Di pihak lain, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) juga sedang menyelidiki kasus hepatitis akut atau radang hati yang telah menimpa lebih dari 100 anak di 25 wilayah Amerika. 5 di antaranya meninggal dunia dan beberapa harus menjalani transplantasi hati. Saudara, konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat dan negara anggota ASEAN akan berlangsung pekan ini di Washington, D.C. Presiden Joko Widodo dan beberapa pemimpin negara Asia Tenggara lainnya dijadwalkan akan hadir untuk membahas sejumlah isu, termasuk ekonomi, perdagangan, dan keamanan di kawasan. Sejak KTT AS-ASEAN terakhir pada 2016 di Sunnylands, California, negara-negara di Asia Tenggara telah bergelut dengan kudeta militer, bencana alam, pandemi, dan kini penipisan pasokan energi dan bahan pangan akibat perang di Ukraina serta pembatasan sosial di Tiongkok. Meski 6 dari 10 anggota ASEAN adalah rekan dagang terdekat Amerika, analis memperkirakan tidak akan ada inisiatif perdagangan yang berarti dari KTT ini. In Asia, trade, for example, is often perceived as strategy. And we know historically that while the United States has been very, very successful in the security element of strategy, it's the trade dimension of strategy that has been more challenging. Dalam KTT ini, analis menilai negara-negara Asia Tenggara akan meminta jaminan AS bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak terlupakan dengan meningkatnya dukungan militer AS terhadap NATO dan Ukraina. This is the classic Goldilocks problem in Southeast Asia. Everything the US does is either too much or too little. It's never just right. And that speaks to how much the region wants the US to get this right. But there's always this constant anxiety. Menurut analis, pemerintah AS juga bermaksud untuk mengirimkan pesan tegas soal hubungan AS-Tiongkok, terutama dalam kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan. You have to see strong condemnation of Chinese behavior at every summit like this, or some parties in the region point say, see, the US is going wobbly. Selain KTT ASEAN-AS, Gedung Putih juga akan mengadakan KTT COVID kedua dengan Indonesia sebagai salah satu pemimpin bersama berdasarkan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Demikian laporan VOA. Beralih ke banyak perkantoran di Amerika yang mulai meminta pekerjanya kembali bekerja dari kantor setelah 2 tahun lebih adanya pembatasan akibat pandemi COVID. Sebagian tempat kerja juga melonggarkan aturan busana kantor yang sebelumnya terkesan relatif kaku. Semakin banyak perkantoran di AS mulai memanggil karyawannya kembali bekerja dari kantor. We're still Zooming. So what I think is nice to do is when you are on a Zoom call, it's important to sort of elevate your look and so you can be noticed a little bit more. To just wear a plain white shirt, something conservative, is not really going to hold someone's attention. So I think because of Zoom, people got a little bit more creative, even though they had pajamas on the bottom. Hope adalah pemilik 2 butik pakaian dekat Los Angeles, negara bagian California. Toko-toko seperti inilah yang kini banyak dilirik pekerja kantoran yang mulai kembali bekerja di lokasi dan seleranya bergeser sejak pandemi.
There is a degree of creativity. It's something that they can wear truly probably daytime, into evening, into a casual weekend. People are traveling, so again, they're spending a little bit more money. You do not have to be the traditional full suit, the traditional skirt and pants, but you can be in a position where you can now switch your bottoms and your top and also wear colors that are dedicated to the season, specifically in the softer tones, softer pinks, softer blues, rather than the bold of those exact same colors, because we're getting reacclimated and reacquainted with our coworkers. Tapi tak semua berubah menjadi lebih santai. Most importantly, when it comes to the nose for gentlemen, remember that you still need to wear a dress shoe. No sneakers, no sneakers, no sneakers. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Richard Hunter yang mendirikan United in Stride, sebuah organisasi di Sacramento, California yang mempertemukan para pelari tunanetra dengan relawan pemandu lari. Organisasi yang didirikan Richard, yang juga adalah seorang tunanetra ini, kini memiliki 5.000 anggota di seluruh Amerika, termasuk relawan diaspora Indonesia. United in Stride atau Bersatu dalam Langkah. Sesuai namanya, organisasi United in Stride di Sacramento, negara bagian California, ingin menyatukan langkah para pelari dengan gangguan penglihatan dan para pemandu lari di seluruh Amerika. Dan inilah Richard Hunter, pendiri United in Strides. Richard yang kehilangan indera penglihatan karena penyakit genetik retinitis pigmentosa. The reality is that my goals are no different than other people who are interested in endurance sports. The biggest difference and the biggest obstacle for me is, do I have someone who's willing to come alongside my side? I need people to help me so that I can run outdoors. Tambahnya, para penyandang gangguan penglihatan kerap enggan untuk berlari karena tak ingin jadi beban orang lain. When I lost my eyesight, I wasn't sure if I was going to be able to continue sports, and I felt like I was losing sports and being an active person in the ways that I enjoy. And the first time I completed a half marathon with low vision, I felt like possibilities were endless. Bagi relawan di United in Stride, mereka juga belajar banyak dari pelari yang dipandunya. Jadi saya belajar banyak dari orang-orang ini. Mereka punya drive, mereka punya vision, punya goal itu cukup jelas. Bagi para penyandang gangguan penglihatan di luar Amerika yang ingin berlari, mulailah dengan mencari teman di kelompok lari setempat, serta berlatih sesuai video panduan yang ada di situs web United in Stride. Dari Sacramento, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.